Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran untuk materi metode numerik, dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan atau mencari nilai-nilai akar persamaan menggunakan metode Newton. Jadi lanjutan dari metode regula falsi, metode bagi dua, metode regula falsi atau regula falsi metode atau disebut dengan metode posisi palsu, kemudian berikutnya adalah metode Newton. Nah, teman-teman, metode Newton ini dia mengklaim bahwa di antara kedua metode yang dibahas sebelumnya, yaitu metode bagi dua dan regula falsi metode, itu dirasakan belum memuaskan. Sehingga Newton ini memperkenalkan metode baru dengan namanya yaitu metode Newton. Ada juga kalau kita lihat di sumber-sumber yang lain, literatur yang lain itu disebut dengan metode Newton-Raphson. Ini contoh grafiknya atau kurvanya begitu, ada sumbu X1 dan sumbu X2 gitu. Kemudian ada kurva yang memotong sumbu X, kemudian di sini ada garis, itu garis. Nah, itu garis seperti ini gitu. Jadi di sini terlihat bahwa kita tidak perlu menebak dua akar gitu atau dua nilai ada dua titik, itu kita cukup menentukan satu akar saja atau satu titik untuk menyelesaikan. Sembarang diberikan gitu untuk menyelesaikan. Nah, beberapa sifat metode Newton ini, yang pertama tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda tanda. Gitu, berbeda tanda. Kalau tadi kita harus ada tebak nilai X1, X2, kemudian kita cek, kita dari X1, X2 itu kita cari fungsinya, kemudian kita cek apakah F1, Fx1 dikali Fx2 negatif atau positif. Itu kalau dia negatif maka kita lanjut, kalau dia positif maka nilai tebakan itu harus kita rubah. Tapi di Newton ini tidak perlu kita cari seperti itu. Kemudian dia juga klaim bahwa konvergennya itu pasti lebih cepat dari kedua metode itu, sedangkan yang menjadi pembeda kita antara kedua metode sebelumnya adalah di sini dia perlu mencari turunan fungsi fx. Kita itu f aksen x. Nah, langkah-langkah penyelesaian metode Newton atau Newton-Raphson itu pertama karena dia tidak membutuhkan dua akar atau dua titik, dia hanya membutuhkan satu titik, maka kita tentukan sembarang titik X1, kemudian kita hitung Fx1, kemudian lagi kita hitung turunan dari Fx1, karena itu dibutuhkan untuk menghitung nilai X2. X2 itu rumusnya adalah X1 dikurang Fx1 dibagi dengan fungsi atau turunan dari Fx1. Gitu. Kemudian kita cek setelah kita dapat nilai X2, maka kita akan cari fungsi X2-nya. Kita langkah berikutnya kita cari cek Fx2 itu masukkan ke mutlak apakah negatif atau positif. Gitu. Kemudian kalau dia negatif maka X2 merupakan akar, tetapi jika tidak kita mulai atau kita ulang ke langkah kedua. Dan contoh soalnya teman-teman masih pakai contoh yang sama supaya kita bisa bandingkan. Gitu, contoh sama kita bisa bandingkan dengan nilai errornya itu 0,01. Nah, ini penyelesaiannya teman-teman. Minta maaf, ini penyelesaiannya mohon diperhatikan dengan. Jadi kita tentukan nilai X1-nya tadi karena kita nilai X1 sebagai 1, jadi kita di sini pun kita pilih X1-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita tentukan fungsi Fx1, tadi kita sudah coba cari dan kita dapat dia minus 4. Berikutnya kita menentukan nilai fungsi turunan atau turunan fungsi dari f aksen x gitu. Nah, teman-teman kita perlu mengingat kembali rumus dari turunan gitu. Rumus dari turunan itu misalkan fx1 minta maksudnya fx itu sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n dikalikan x n minus 1 di mana n itu merupakan pangkat. Dan perlu kita perhatikan juga bahwa turunan dari x itu sama dengan 1 dan turunan dari konstanta itu sama dengan 0. Gitu. Kenapa kita perlu mengingat kembali? Karena ada kaitannya dengan ketika kita menghitung turunan dari X1. Nah, turunan dari X1 ini, misalkan kita punya fungsi X3, gitu, X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 3. Ketika kita turunkan, kita pakai rumus yang ada, gitu, kita menghitung rumus yang ada, maka F aksen X itu
F aksen X1 itu adalah 3X kuadrat gitu, karena di sini kita perhatikan 3 ini kan pangkat gitu. Nanti kalau turunannya ini kan N, X, N minus 1. Berarti 3 dikali X dipangkatkan dengan 3 dikurang 1. Jadi dia jadi 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3. Kenapa di sini 3? Karena perlu kita ingat kembali bahwa turunan dari X itu adalah 1. Maka dia jadi 3 kali 1 sama dengan 3, dan konstanta ini ketika kita turunkan dia jadi 0, jadi tidak perlu kita tuliskan. Maka ketika kita masukkan ke dalam fungsi gitu, ke dalam turunan, kita substitusi nilai X sama dengan 1 ke dalam fungsi yang sudah diturunkan, maka hasilnya sama dengan 2. Kemudian itu kita cari nilai X2 dengan cara X1 dikurang Fx1 dibagi dengan F aksen X1, maka hasilnya seperti, ini ada penobelan ya, hasilnya seperti ini, 1 dikurang minus 4 gitu, minus 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3 gitu. Kemudian kita cari fungsi dari X2 dengan cara yang sama, kita peroleh nilainya sama dengan 24. Kemudian kita cek dia positif atau negatif. Kalau dia positif, dia negatif, itu merupakan akar, tetapi jika tidak, maka kita mengulang dengan mencari nilai X2 yang baru, di mana X1 yang baru itu adalah nilai X2 yang lama. Kemudian kalau hasil yang kita peroleh dia itu tadi positif, berarti langkah selanjutnya proses berlanjut ke langkah 2. Dan ketika kita tabulasi, ketika kita cari, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Hasilnya kita tabulasi, ketika kita cari secara manual dan kita tabulasi ke dalam tabel, maka hasilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan sama-sama belajar menggunakan penyelesaian menggunakan metode Microsoft Excel. Mari kita sama-sama saksikan. Ya, teman-teman bisa perhatikan, ini saya sudah coba membuat dalam bentuk tabel, nanti teman-teman sesuaikan gitu. Teman-teman disesuaikan di situ. Tadi kita tidak perlu memasang nilai X1 dan kita cukup saja memasang nilai X1 karena kita tidak membutuhkan 2 akar untuk menjadi tebakan awal gitu, tapi kita cukup butuhkan 1. Kemudian kita akan mencari nilai X2, Fx1 kita sudah tahu. Tadi sudah kita cari pada metode awal itu, hasilnya min 4, kemudian kita akan cari turunan, gitu, turunan dari X1, kemudian dari turunan yang kita peroleh itu kita akan cari nilai X2, kemudian kita cari Fx2, dan nanti hasilnya itu kita bawa ke error. Di sini error juga sudah saya pasang rumus. Tinggal kalau kita sudah dapat nilainya, maka tinggal diselesaikan dengan mudah. Gitu. Nah, teman-teman, di sini juga saya sudah pasang rumus dari bukan rumus tapi hasil dari turunan fungsi dari Fx1. Jadi fungsi sebenarnya dari X gitu, dari X yaitu 3X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nanti rumus yang ini, nilai yang ini yang kita masukkan ke turunan ini. Jadi teman-teman, kita akan mau cari turunan dari fungsi X. Berarti ini sama dengan gitu, sama dengan 3X. Berarti 3 bagaimana cara menulisnya? 3. Saya perbesar biar teman-teman mudah untuk melihat. Ya teman-teman, saya coba perbesar dulu biar mempermudah teman-teman untuk menyimak. Jadi kita mencari nilai Fx1 itu dengan cara sama dengan kita punya 3X pangkat 2. Berarti kita tulis buka kurung, gitu, buka kurung 3 dikali buka kurung X dipangkatkan 2 gitu. Terus tutup kurung ditambah, begitu ya teman-teman, ditambah 2 dikalikan X
dikurang 3. Kita peroleh hasilnya. Jadi sudah sama nih teman-teman. Tadi kan kita dapat turunannya adalah 2. Kemudian kita cari nilai fx2-nya itu dengan cara sama dengan, kita pakai rumus yang ini, sama dengan x1 dikurang, gitu, x1 dikurang buka kurung, fx1-nya yang mana? fx1 fx1 tutup kurung dibagi dengan turunan dari fx1. Dapat hasilnya teman-teman. Jadi ini juga kita ubah, gitu, semuanya kita ubah ke dalam, kita pakai 5 angka di belakang koma 245. Kita perlu ubah di format cell, di number, kemudian kita ganti di sini jadi 5 supaya memenuhi, gitu, supaya memenuhi. Oh, minta maaf untuk fx2-nya, minta maaf keliru di sini, keliru teman-teman. Kita harus cari nilai x2 dulu, gitu. Kita harus cari nilai x2 tadi, minta maaf saya keliru. Kita cari nilai x2 yaitu sama dengan rumus yang sama tadi, sama dengan x1 dikurang, gitu, dikurang buka kurung, kurang buka kurung fx1 tutup kurung dibagi dengan fx f aksen x, gitu ya. F aksen x atau turunan dari fungsi x. Oh, tunggu sebentar, berarti di sini. Oke, ini kita belum tutup kurung. Buka kurung. Dapat hasilnya 3. Jadi untuk mencari fx-nya, berarti ini sama dengan 3, gitu. Ini sama dengan 3. Kita pakai rumus yang ini ya teman-teman. Dipangkatkan atau x2 dipangkatkan 3 ditambah x2 dipangkatkan 2 terus dikurang 3 dikalikan dengan x3 dikurang 3. Ini hasilnya 24. Errornya belum bisa kita dapat. Nah, untuk mencari x1 dan x2 pada iterasi kedua, itu pada iterasi kedua kita pakai cara yang sama. Cara yang sama dengan kita mencari nilai x1 yang baru, atau kita mau mencek apakah x1 ini yang berubah atau x2-nya yang berubah, itu dengan cara aturan if, gitu, aturan if ya teman-teman. Ya, untuk mencari nilai x1 pada iterasi kedua kita pakai fungsi if biar dia lebih efisien, gitu. Rumus dari fungsi menggunakan fungsi if. Jadi sama dengan, logikanya begini teman-teman. Sama dengan if itu, if buka kurung, kan yang kita lihat di sini adalah fungsi dari x2, begitu toh. Jadi jika x2 ini lebih kecil dari 0, maka x1-nya tetap. Jika tidak, maka x1-nya adalah nilai x3 yang x2. Ini saya sudah sering sebut x3 jadi terbiasa. Adalah nilai x2, gitu. x2 yang lama. Tinggal kita enter. Nah, kita peroleh di sini tadi kan kita sudah pasang rumus teman-teman, tinggal kita tarik itu, karena ini belum ada nilai x2 karena x2 itu diperoleh dari x1 dikurang fx1 dibagi dengan fungsi turunan fungsi dari x1. Jadi ini kalau nilainya sudah ada, maka otomatis akan kita akan peroleh hasilnya teman-teman. Apakah sudah tepat atau belum? Nah, teman-teman lihat kita sudah dapat nilai untuk iterasi kedua. Itu tadi kita pakai ini di iterasi mencari nilai x1 itu kita pakai if, x2 ini diperoleh dari rumus ini, dapat nilainya, kemudian fx1 tinggal kita substitusi semua nilai x1 ke dalam fungsi,
turunannya seperti ini, terus fx2. Untuk errornya belum kita peroleh. Kalau ini 0, tadi sedikit keliru, ada revisi dari ini tetap pakai absolut, nilai x2 yang baru dikurang nilai x2 yang lama dibagi dengan nilai x3 yang baru. Kemudian dari situ tinggal kita tarik misalkan sampai iterasi ke-6 gitu. Kemudian ini juga kita tarik. Maka di iterasi kelima, teman-teman, di iterasi kelima kita sudah mendapatkan hasil. Di iterasi kelima itu kita sudah dapat hasilnya, yaitu dia lebih kecil atau dia sudah lebih kecil dari epsilon gitu. Epsilon yang kita mau tadi 0,0001 gitu. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan dengan posisi salah atau posisi palsu itu juga ada di iterasi ke-5. Itu ada kalau di sini dari iterasi ke-5, ini juga dari iterasi ke-5, sedangkan Newton-Raphson juga ada di iterasi ke-5. Tapi cara untuk menyelesaikannya itu lebih cepat gitu. Kita tidak perlu mencarikan X1, X2, kita tidak perlu menebak nilai X1, X2, kemudian menghitung fx2, mencari X3 yang baru gitu dan seterusnya. Kita cukup punya satu akar, kemudian kita tentukan akar berikutnya dengan pendekatan rumus yang ini. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, maka akarnya itu yang menjadi akarnya adalah X2 yang baru. X2 yang baru yang ini. Ini yang menjadi akar. Atau clear. X gitu. X sama dengan X2 yang baru. Jadi akar yang diperoleh adalah 1,73207. Begitu juga dengan posisi palsu. Posisi palsu juga akarnya berarti X3 yang baru jadi 1,731951. Kalau ini 9 ya, ini juga sama. Bisa kita pilih yang ini, bisa kita pilih yang ini. Atau bisa kita pilih yang ini. Begitu juga dengan bagi 2, berarti akarnya yang kita cari gitu adalah kita mau pilih yang ini boleh, pilih yang ini boleh. Atau di sini iterasi ke-13 kita pilih ini juga boleh. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang metode Newton. Kurang lebihnya nanti teman-teman bisa tonton kembali video ini atau mencari sumber-sumber yang lain. Sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akan lanjut lagi di metode secant, metode secant pada next video atau video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.